Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Para pemirsa yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya Alfian Tanjung akan menyampaikan nasihat untuk generasi muda di era akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman bermunculan dan semua kita bisa menyimak dengan detail, dengan sistematis, dengan dalil-dalil yang kuat disampaikan oleh guru-guru kita yang memang mengkhususkan membahas persoalan akhir zaman. Dalam penyampaian ini, saya ingin mengajak kepada seluruh adik-adik, seluruh generasi muda, kaum milenial, kaum pemuda, kaum pemudi, dan generasi-generasi yang masih membutuhkan pematangan kepribadian, maka memasuki era akhir zaman ini, kita perlu melakukan beberapa hal. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sama-sama menyadari bahwa dunia ini adalah sementara. Akhirat itu adalah abadi dan selamanya. Maka dalam kesempatan kali ini ada beberapa nasihat untuk kalian para generasi muda, dimanapun berada, apapun fungsi, status, dan aktivitas, keahlian, profesional, profesi, dan seluruh aktivitas masing-masing. Di akhir zaman ini kita sudah sama-sama menangkap betapa wafatnya, syahidnya, matinya para ulama-ulama yang berkapasitas keilmuan yang memadai. Kita bisa merinci sekian banyak sejak tahun 1999, tahun 2000, terus sampai 2020, 2021 tahun ini, walau alam untuk hari-hari berikutnya. Yang jelas kematian tokoh-tokoh, ulama-ulama, para penghafal Quran, dan para penggerak-penggerak dakwah, orang-orang yang terlibat secara amar ma'ruf nahi mungkar, itu sangat membuat kita perlu menghitung langkah. Maka dari itu kepada generasi muda yang menyimak penyampaian dalam penayangan ini, maka nasihat dari Ustadz Alfian Tanjung yang pertama adalah, mari kita kayakan diri kita dengan iman, kayakan diri kita dengan ilmu, kayakan diri kita dengan amal soleh, kayakan diri kita dengan pengalaman, kayakan kita dengan teman yang banyak dan soleh dan solehat, kayakan diri kita dengan harta, kayakan diri kita dengan pengalaman, dengan ragam keahlian dan keterampilan. Artinya di akhir zaman ini kita tetap membutuhkan daya kompetisi. Yang pasti kita ingin bahwa kita sebagai generasi rijalus sa'ah, nisa'us sa'ah, menjadi generasi pemuda, yang mana pemuda yang mampu bertahan dengan iman di hatinya, dalam jiwa raganya, akhlaknya, tertib ibadahnya, kokoh akidahnya. Jadi yang pertama adalah nasihat buat seluruh generasi muda, mengkayakan diri. Kaya dalam totalitas, kaya iman, kaya ilmu, kaya harta, kaya pengalaman, kaya jaringan, kaya teman, kaya segala kaya. Ini bagian pertama yang perlu ditempahkan. Yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakter building. Sikap-sikap mental yang membuat kita mempunyai nilai positif di hadapan orang-orang terdekat, baik lawan maupun kawan, baik kawan maupun lawan. Apa yang perlu kita tetap genggam? Yang pertama adalah kedisiplinan. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, kesadaran. Kedisiplinan, tanggung jawab, kesadaran, dan sederet norma-norma yang harus kita satukan dalam diri kita. Disiplin yang pertama, disiplin dalam urusan yang berhubungan dengan Allah. Yang juga tidak kalah pentingnya disiplin yang berurusan dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah disiplin yang berhubungan dengan selain itu. Yang terdekat tentu dengan orang tua, dalam urusan-urusan janji dan berbagai hal.
Di akhir zaman ini banyak orang pembohong, suka berbohong, membohongi orang lain, sebenarnya dia membohongi diri sendiri. Kebohongan-kebohongan terus menjadi sebuah rangkah dan sikap bohong yang berbalur bohong, dan tentu itu bukan sikap generasi yang akan diberikan Allah tempat yang mulia di surga nanti. Jadi yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan bentuk-bentuk penempaan karakter positif. Akhlak, kepribadian, yang itu semua merupakan proses yang dibangun. Ya, jadi kalau pertama mengkayakan diri, yang kedua adalah membangun karakter building yang sedemikian rupa. Di akhir zaman ini kita tidak punya pilihan bahwa kita memang harus mempunyai mental petarung, mempunyai mental kompetitor, dan kita berada tetap di garis Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Untuk kita menghadapi akhir zaman ini, yang ketiga adalah hal-hal yang berhubungan dengan penguasaan teknologi mutakhir. Kita sama tahu ada sebutan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang yang sedang diterapkan adalah 5.0. Maka kemampuan teknologi mutakhir, sophisticated, sebuah kemampuan teknologi yang terbarukan, yang mutakhir, itu harus menjadi bagian yang menyatu dengan pengetahuan dan keterampilan kita. Baik berhubungan dengan penggunaannya, apalagi kita bisa memilikinya. Kepada anak-anakku sekalian, para kaum muda yang menyimak penyampaian penjelasan ini, bahwa kita tidak bisa menghadapi musuh dengan cara yang lama. Cara-cara yang tradisional, cara-cara yang primitif, cara-cara yang amatir, cara-cara yang sifatnya boleh dibilang klasik, itu hendaknya menjadi bagian daripada khasanah yang kita pernah dengar dan pernah tahu. Masih bisa kita gunakan. Tapi pengetahuan kita tentang teknologi mutakhir, digitalisasi, dan berbagai pola-pola teknologi yang paling terbarukan, kita sama-sama paham, misalnya drone. Drone itu selama ini dikenal oleh kebanyakan kita hanya tempat alat untuk memfoto atau meliput dengan foto yang punya daya cengkram dan daya jelas yang luar biasa. Tapi belakangan drone sudah berfungsi sebagai alat kontrol, sebagai alat untuk mengejar TO, target operasi, dan bisa melakukan pengeboman dengan eskalasi dan efek yang luar biasa. Nah, tentu itu semua buat kita kaum muslimin yang berada di Indonesia membutuhkan proses belajar. Ditambah kita mengalami keadaan yang tidak jauh berbeda dengan negara-negara minoritas muslim di berbagai belahan dunia. Memang cukup aneh, negeri ini umat Islamnya mayoritas, tapi mengalami kesulitan dalam berbagai hal, termasuk urusan pengembangan diri, urusan bisnis, urusan politik, dan yang lain-lain. Maka penguasaan teknologi modern, teknologi canggih, harus sampai kepada sebuah kemampuan-kemampuan yang bisa membuat kita menjadi produsen. Nah, wilayah ini tentu buat anak-anakku sekalian, buat kaum muda muslim yang ada di sini, kita di Indonesia ini sedang dinantikan sebagai bagian daripada orang-orang yang berjihad dengan peran-peran sesuai dengan keilmuan, sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan bakat, dan sesuai dengan hal-hal yang menjadi keahlian masing-masing. Yang keempat, wahai kaum muda Indonesia, kaum muda muslim seluruh Indonesia, kita menghadapi akhir zaman harus dengan mental jihad fisabilillah. Mental jihad fisabilillah adalah sebuah mentalitas yang dibangun diawali dengan adanya kemampuan dan kemauan untuk membiasakan diri untuk terbuka mata sejak terdengar panggilan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Generasi akhir zaman, pemuda akhir zaman adalah pemuda yang tertib salat 5 waktunya, terutama subuhnya di awal waktu, subuhnya berjamaah di musola atau masjid yang terdekat. Artinya generasi akhir zaman, salat 5 waktunya tertib di awal waktu, berjamaah, dan utamanya di saf yang paling depan. Artinya apa? Bahwa pemahaman konsepsi tentang jihad yang bisa kita pelajari dari dalil-dalil dan ayat-ayat serta hadis-hadis itu akan menjadi hal yang mudah kita serap.
ketika kita memang telah membangun penampang tadah yang kuat di hati kita, penampang tadah yang kuat di otak kita, dan seluruh jiwa raga kita siap untuk berjihad membela Islam. Generasi akhir zaman, generasi yang mematut diri untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan perang akhir zaman. Apakah kita masuk sebagai pasukan barisan panji hitam? Wallahu alam bisawab. Paling tidak hati kita bergelora bahwa kita tidak akan pernah memberikan ruang setapak pun, ruang sehelaan nafas apapun kepada Dajjal dan para pengikutnya. Tentu kita bermohon kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segala kerendahan diri kita. Karena akhir zaman adalah situasi yang berat dan membutuhkan daya tahan, daya tarung yang luar biasa. Yang berikutnya buat generasi akhir zaman, yuk kita semua membiasakan diri berinteraksi dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang sesuatu hal? Apa kata Quran yang membuat kita mengharuskan harus begini dan begitu? Apa kata Quran yang membuat kita dilarang jangan begini, jangan begitu? Maka kita sebagai generasi muda, generasi milenial, generasi yang sadar akan situasi, yang sadar akan berbagai dinamika yang membahayakan umat, yang sadar akan resiko, maka kita akan sampai kepada sebuah komitmen-komitmen perjuangan yang sedemikian rupa. Yang terakhir, kepada generasi akhir zaman, mari kita sadari betul bahwa kita akan berada pada satu titik yang bernama kematian. Di Quran disebutkan dengan jelas, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti mati. Dan dalam dalil lain dikatakan, kematian tidak bisa disegerakan, tidak bisa ditunda-tunda. Dia akan sampai ke batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kepada seluruh kalangan kaum muda, walaupun kita umur lebih muda, orang muda belum tentu matinya lebih belakangan daripada yang tua. Karena kematian adalah rahasia ilahi. Dia pasti adanya, kita tidak tahu kepastiannya, kita tidak tahu sebabnya, kita tidak tahu tempatnya, kita tidak tahu hal-hal yang menyertainya. Karena kematian adalah pintu gerbang menjalani hidup berikutnya, yaitu di alam kubur, yaumul masyar, yaumul jaza, di hari akhirat dan di hari pengadilan nanti di mana Allah akan mengumumkan apa posisi kita dan kemana kita akan diletakkan di hari akhirat itu. Nah, dari seluruh yang disampaikan sebagai bentuk pesan untuk kaum muda Islam di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dimanapun yang bisa menyimak, kita sama pesan, kita sama dengar, khairul laka minal ula. Kita ambil bagian di mana kalau perlu dari awal sampai akhir kita dalam keadaan baik. Dengan rumus, jadilah baik sejak kau mengenal hidup dalam dunia ini. Berbuat baiklah terus sampai kematian menjemputmu. Kalaulah kau tak bisa seperti itu, jadilah orang baik setelah engkau pernah menjadi orang yang tidak baik. Lebih bagus jadi orang yang dikenal sebagai orang yang tidak baik, kemudian jadi orang baik, daripada kita dikenal sebagai orang jahat, orang buruk, orang tidak baik, padahal dulu dikenal kita sebagai orang yang baik. Idealnya kita baik ketika dilahirkan, baik ketika masa kanak-kanak, baik ketika remaja, baik ketika dewasa, baik ketika kita berperan sebagai orang tua, sebagai kakek, dan seterusnya sampai kita menghembuskan napas yang terakhir. Orang akan sebut, dia adalah orang yang baik dari awal sampai akhirnya. Tapi kalau tidak demikian, mari kita sadari. Kita ingat Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Agar kita pada hari-hari ini, hari-hari ke depan, berada di barisan fi sabilillah, Hizbullah. Kita berada di barisan Allah, karena memang Dajjal dan para sekutunya sekarang terus sedang berkembang biak di mana-mana. Jangan termakan dengan bohong, dengan hoax daripada orang-orang yang tidak mendasarkan kepada firman Allah, sabda Rasulullah, dan literasi maroja yang tidak berasal daripada yang Allah dan Rasul tuntunkan. Inilah yang bisa disampaikan. Semoga menjadi pegangan buat saya yang menyampaikan, untuk anak-anak saya, untuk cucu-cucu saya, untuk seluruh generasi muda yang menyimak penyampaian tentang pesan untuk kaum muda di era akhir zaman. Inilah yang bisa disampaikan. Al-haqqu birabbika falatakunanna minal mumtarin, fastabikul khairat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.